kembali lagi di channel FKUGJ bersama saya Dr. Vita. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian status mental yang akan dijabarkan oleh Dr. Muhammad Zulfahmi, spesialis kedokteran jiwa. Semoga bermanfaat ya, jangan lupa like, share, dan klik tombol lonceng ya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Ronald, saya Dr. Zulfahmi, saya psikiater yang bertugas di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi dok. Perkenalkan dok, nama saya Ronald. Hari ini saya sama istri saya dok. Istri saya namanya Siti Nurhayani. Istri saya tuh dok beberapa minggu ini, ada sekitar 2 minggu tuh dok, suka ngunci kamarnya tuh dok. Dia diam diri di kamarnya, nggak mau keluar. Diajak makan nggak mau, bahkan mandi juga kadang-kadang nggak mau tuh dok. Sempet juga marah-marah, ngamuk-ngamuk ke saya dok. Saya sampai bingung, nggak tahu harus ngapain tuh dok. Baik Pak, saya lakukan wawancara dan pemeriksaan status mental terhadap Ibu terlebih dahulu ya Pak. Pemeriksaan status mental ini berguna untuk menilai pikiran, perasaan, dan perilaku dari Ibu Siti. Pemeriksaan status mental ini juga bertujuan untuk menegakkan diagnosis dan untuk perencanaan pengobatan. Apakah Bapak bersedia? Oh iya dok. Boleh dok, silakan dok diperiksa istri saya dok. Tuhan tolong aku. Selamat pagi Bu Siti. Ku tak dapat menahan Silakan duduk Bu rasa Siti. di dadaku. Bu Siti, bagaimana keadaan Bu Siti sekarang? Bu Siti, bagaimana kondisi Bu Siti sekarang? Coba diangkat tangannya Bu Siti. Bu Siti, saya izin gerakan tangannya ke atas ya. Mohon maaf ya. Oke. Saya izin gerakin tangannya lagi ya Bu Siti ya. Baik, terima kasih Bu Siti. Bu Siti datang ke sini dengan siapa? Bu Siti datang ke sini dengan siapa? Ini yang di sebelah Bu Siti siapa? Ini yang di sebelah Bu Siti siapa? Bagaimana perasaan Bu Siti akhir-akhir ini? Kurang bagus dok. Apakah dalam 1 minggu terakhir ini Ibu merasakan sedih? Iya dok. Apakah akhir-akhir ini Ibu jadi lebih sering menangis? Iya dok. Bu Siti, apakah akhir-akhir ini perasaan Bu Siti merasa senang? Wah iya dok, pokoknya tuh seneng banget lah. Saya tuh seneng banget dok, sampai kayak aku nggak bisa ngejelasinnya dok, nggak bisa gambarinnya, tapi pokoknya tuh seneng banget lah dok. Pokoknya aku bahagia banget. Senang sekali ya Bu Siti ya? Iya dok, aku emang lagi seneng banget aja pokoknya. Apakah akhir-akhir ini tiap hari hampir merasa senang? Iya, aku seneng terus. Pokoknya kayak optimis banget tuh dok. Pokoknya kalau kayak gini terus nih dok, saya seneng terus kayak gini. Bahkan tuh beberapa orang nih dok, saudara gitu, orang-orang yang ketemu saya, mereka tuh bilang kayak, ih kok sekarang Bu Siti jadi kelihatan seneng terus ya. Sekarang kayak bahagia banget nih, kayak gitu dok. Kalau kayak gini tuh, pokoknya saya dikasih tugas apapun bakalan saya kerjain deh dok. Saya optimis banget, saya bahagia banget sekarang dok. Bu Siti, sekarang ini sudah 1 minggu Ibu dirawat di sini. Bagaimana perasaan Bu Siti? Iya saya sedih dok. Saya kangen sama anak-anak. Semenjak dirawat, saya belum pernah ketemu anak-anak. Situasi ini membuat Ibu sedih ya? Iya dok, apalagi anak-anak saya kan masih kecil. Biasanya kalau tidur sama saya. Jadi kalau malam saya ngerasa nambah kangen. Bu
Bu Siti, Iya dok. ini sudah hampir 1 minggu Bu Siti dirawat di sini. Iya. Bagaimana perasaan Bu Siti? Ya saya sedih dok. Soalnya saya kangen sama anak-anak. Soalnya kan saya udah mau seminggu ya nggak ketemu sama anak-anak. Situasi ini membuat Bu Siti sedih ya? Iya sedih. Soalnya tuh kan anak saya kan masih kecil-kecil dok, jadi kalau tidur harus sama saya. Terus saya juga selama di sini tuh mikirin siapa ya yang nungguin mereka, yang ngurusin sarapannya kayak gitu. Soalnya kan mereka kalau apa-apa sama saya, jadi saya suka kepikiran. Bu Siti, Iya dok. kegiatan Bu Siti sehari-hari apa Ibu? Oh iya dok, kebetulan saya tuh ibu rumah tangga ya dok. Tapi walaupun ibu rumah tangga, kegiatan saya tuh macam-macam banget dok. Udah di rumah saya masak, terus saya juga suka ikutan pertemuan RT RW di kelurahan saya tuh dok. Terus udah gitu juga saya ada kegiatan kayak marhabanan, terus rapat sama ibu-ibu koperasi, banyak lah dok, macam-macam. Pokoknya kalau dokter tahu nih kegiatannya saya, wah dokter pasti bakalan heran. Soalnya kegiatannya saya tuh dok padet banget. Aku ngelebihin artis dok. Sibuknya sampai orang-orang aja tuh pada ngomong kayak, kok bisa sih Bu Siti ngejalaninnya kayak gitu, padahal sayanya mah tinggal ngejalanin aja dok. Terus juga teman-teman saya tuh suka bilang kayak gini, kalau misalkan nggak ada Bu Siti nggak akan jalan gitu. Jadi walaupun segitu padatnya tuh dok ya, saya tuh bisa ngelakuin semuanya. Pokoknya semua kegiatan saya nih dok bisa terlaksana sama terencana dengan baik dok. Terus juga kalau misalkan di perumahan tuh ya, kalau saya lagi di rumah nggak ada habisnya dok. Kegiatan saya pertemuan dari satu pertemuan ke pertemuan lain, pokoknya keliling-keliling gitu aja dok. Apakah Bu Siti pernah mendengar suara-suara yang tidak ada wujudnya? Iya ada dok. Didengarkannya di telinga apa di hati? Di telinga dok. Pada waktu mendengar suara itu, Bu Siti sedang bangun atau tidur? Kalau lagi bangun dok, kalau waktu siang-siang tuh dok, itu suaranya muncul dok. Ada nggak orang lain yang mendengar suara itu? Enggak sih dok, nggak ada. Suaranya didengarkan terus-menerus atau satu kali aja Bu Siti? Iya dok, terus-terusan dok. Suaranya yang didengarkan Bu Siti itu suara manusia atau bukan? Suara manusia dok. Suaranya mengatakan apa Bu Siti? Dia kayak nyuruh saya buat ngerusak barang gitu. Terus juga dia nyuruh saya buat ngebunuh dok. Apakah Bu Siti melakukan perintah dari suara itu? Enggak dok, saya nggak mau. Terus saya kayak diem kayak gitu. Tapi suaranya terus-terusan nyuruh saya. Saya kan jadi jengkel ya dok, jadi kesel gitu. Diem. Saya perhatikan Bu Siti seperti bicara sendiri dan mengatakan diam. Apa ada yang mengganggu Bu Siti? Ini loh dok, orang yang ngomong diem ke saya dok. Apakah ada orang lain selain Bu Siti yang mendengar suara itu? Nggak ada dok, cuma saya aja. Suaranya membicarakan apa Bu Siti? Suaranya ngomentarin saya dok, apa aja yang saya lakuin dikomentarin, saya makan dikomentarin, saya mandi dikomentarin. Ini saya ke dokter lagi duduk aja tuh dikomentarin dok. Ya duduknya jangan lama-lama, kalau ke dokter mandi dulu. Terus pokoknya semuanya yang saya lakuin dikomentarin dok. Kan saya jadi jengkel dok, padahal saya udah coba buat bilang diem biar suaranya berhenti, tapi suaranya tetap aja ada dok, terus-terusan ada. Bu Siti, dari tadi saya lihat Bu Siti melihat ke arah pojok terus ya Bu. Apa ada sesuatu yang Bu Siti lihat? Iya dok, itu ada sesuatu yang bikin saya takut dok.
Menakutkannya seperti apa, Bu Siti? Itu dok, di sebelah situ, di pojok situ ada pocong. Serem banget. Apakah Bu Siti pernah merasakan seperti ada binatang yang merayap-rayap di badan Ibu? Iya, ini nih dok nih, sekarang nih di tangan saya nih ada yang kayak lagi ngerayap-ngerayap nih dok nih. Jalan-jalan tuh. Dari ujung sini sampai sini, nggak nyaman banget dok. Apa Ibu pernah melihat binatangnya? Nggak pernah sih dok. Tapi ini ada, ini lagi ngerayap nih dok nih, kayak semut gitu tuh dok. Tuh, nih di tangan saya nih jalan-jalan dok, ngerayap-ngerayap tuh. Bu Siti, saya lihat Ibu sering menutup hidung. Apa Ibu mencium bau-bau yang aneh? Iya dok, di sini bau bangkai. Menurut Bu Siti, sumber bau bangkainya dari mana Ibu? Dari sini dok. Tuh, sini bau bangkai banget dok. Selain di ruangan ini, Ibu pernah nggak mencium bangkai seperti ini? Iya pernah dok. Di mana Ibu? Di rumah dok. Kalau di rumah pernah lihat bangkainya nggak Bu? Enggak sih dok, nggak pernah. Kalau orang-orang di sekitar rumah juga pernah mengatakan mencium bau bangkai? Enggak, mereka juga nggak nyium, nggak ada yang nyium di rumah. Cuma saya aja dok yang nyium bau gak enaknya gini. Bisa diceritakan apa yang membuat Bu Siti datang ke sini? Iya dok, ini saya kok ngerasa badan saya tuh kayak bukan badannya saya dok. Menurut Bu Siti, siapa yang ada di badan Bu Siti? Saya juga kurang tahu dok. Ini kan kayak sekarang saya lagi bicara sama dokter, tapi saya ngerasanya kayak bukan saya yang bicara. Jadi saya kayak ngelihat orang yang lagi bicara, orang lain yang lagi bicara aja gitu dok. Saya cuma bisa ngedengar kata-katanya yang keluar dari mulut saya, tapi saya ngerasa kalau itu tuh bukan saya yang mengatakan itu. Jadi saya kayak bingung, kayak lagi ngawasin orang lain aja, kayak ngeliat orang lain yang lagi ngomong sama orang gitu dok. Kayak saya ngerasa saya tuh lepas tuh dok, jauh tuh dari badan saya tuh dok, gitu dok.